Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita menguji validitas dan reliabilitas. Nah teman-teman, sebelum lanjut saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu validitas. Jadi validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang hendak diukur atau diinginkan. Jadi instrumen di sini berarti alat ukur. Nah, alat ukur yang kita gunakan yaitu kuesioner. Dan untuk dapat digunakan kuesioner ini, di sini kita membutuhkan responden, yang mana responden adalah orang-orang yang mengisi kuesioner tersebut. Jadi dalam kuesioner di sini saya menggunakan skala Richter, yang mana terdapat 5 poin yang harus kita penuhi, yaitu sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Jadi seperti yang teman-teman lihat pada layar ini, saya juga telah menyediakan kuesioner yang juga teman-teman saya sudah isi, sehingga jawaban yang saya peroleh di sini ada 115, atau responden yang saya dapat dalam kuesioner ini ada 115 orang. Nah teman-teman, kuesioner yang telah saya buat ini akan saya download dalam bentuk Excel, sehingga data-datanya akan muncul seperti ini, dimana ada email, nama, usia, jenis kelamin, dan berbagai pertanyaan, dimana terdapat 50 pertanyaan dengan 115 responden. Namun dalam video ini saya hanya menggunakan 110 responden saja dengan berbagai alasan. Karena data-data tadi terlihat rumit, maka di sini saya juga telah menyediakan data-data yang siap untuk kita olah dalam aplikasi SPS berdasarkan data yang saya download dari kuesioner tadi. Jadi di sini terdapat 50 item pertanyaan, ada juga skor total dengan 110 responden. Oke teman-teman, jadi di sini langkah selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu kita buka aplikasi SPSS. Untuk pertama kita klik pada variable view. Oke teman-teman, di sini untuk mempersingkat waktu saya sudah mengisi pada name dengan nama item 1 hingga item 50, di mana pada name ini yang kita isi ialah berapa banyak, sesuai dengan berapa banyak item pernyataan atau pertanyaan yang kita sediakan. Jadi di sini saya menuliskan item 1 sampai 50 ditambah skor total. Nah, pada kolom desimal di sini saya menggantinya dengan angka 0. Teman-teman dapat mengikutinya sesuai dengan yang ada saya tampilkan pada video ini ya teman-teman. Oke, kemudian klik pada data view, maka akan muncul seperti ini. Nah, yang harus kita lakukan selanjutnya adalah kita mengcopy data di Excel, kemudian akan kita paste pada aplikasi SPSS-nya. Jadi jangan bingung ya teman-teman, angka 12 di atas merupakan item pernyataan. Yang harus kita copy adalah jawaban dari responden. Jadi akan kita copy semua dengan 110 responden dan 50 pernyataan ditambah skor total. Setelah terblok, Ctrl C, copy, lalu paste pada aplikasi SPSS. Sambil menunggu hasilnya teman-teman. Nah, ini data-data yang kita copy dari aplikasi SPSS tadi. Jadi di sini terdapat item 1 sampai 50 dan skor total pada kolom-kolom yang terisi. Kemudian langkah selanjutnya yaitu klik pada menu Analyze, lalu pilih pada Correlate,
lalu pilih pada Private. Nah teman-teman, selanjutnya Ctrl A pada kolom kiri, lalu pindahkan ke variabel di kolom sebelah kanan. Kemudian klik OK. Di sini kita akan menunggu output daripada uji validitasnya. Oh iya teman-teman, sebelum lanjut saya akan menjelaskan dulu. Jadi rumus yang kita gunakan untuk menguji validitas di sini ialah nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel. Jadi pada nilai R tabel di sini berdasarkan data-data yang kita masukkan, kita menggunakan 100 responden sehingga R tabelnya di sini yaitu 0,195. Seperti itu ya teman-teman. Nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel. Oke, berdasarkan rumus tadi, maka kita dapat melihat bahwa data-data yang kita masukkan di sini apakah sudah valid atau belum. Nah, bagaimana cara melihatnya? Jadi, cara kita melihat apakah data ini valid atau tidaknya kita dapat melihat pada angka yang mempunyai tanda bintang. Angka yang mempunyai tanda bintang. Jadi yang kita lihat akan berada di paling ujung sebelah kanan di skor totalnya. Jadi pada bagian kanan. Jadi seperti yang teman-teman lihat di sini, taraf signifikannya ada 0,390. Tampilan seperti ini harusnya kita baca 0,390 ya teman-teman, bukan 390. Nah, seperti yang teman-teman lihat pada angka ini terdapat 2 tanda bintang yang berarti datanya sangat valid. Sehingga data atau yang ingin kita ketahui apakah valid atau tidak dapat kita tentukan dengan melihat tanda bintang pada hasil tersebut. Sepertinya pada tabel-tabel yang berikut juga terdapat tanda bintang. Seperti yang teman-teman lihat pada tampilan. Berarti di sini dapat disimpulkan bahwa data yang ingin kita tahu tingkat kevalidan atau kesahihannya di sini dapat dikatakan datanya valid. Kemudian kita akan menguji reliabilitasnya. Sebelum lanjut, saya akan menjelaskan dulu apa itu reliabilitas. Jadi reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah dianggap baik. Jadi untuk menguji suatu instrumen, kuesioner bisa dipercaya atau tidak. Nah teman-teman, untuk menguji reliabilitasnya, kita menggunakan rumus Cronbach alpha lebih besar dari nilai R tabel. Sama seperti tadi, nilai R tabelnya karena responden yang kita gunakan adalah 100 responden, maka nilai R tabelnya 0,195. Oke teman-teman, kita lanjut. Setelah data yang seperti ini, kita klik pada menu Analyze, kemudian pilih Scale, lalu pilih pada Reliability Analyze. Nah, seperti tadi, item-item ini akan kita pindahkan pada kolom sebelah kanan selain skor total. Jadi yang kita pindahkan hanyalah item 1-50, tidak dengan skor total. Kemudian arahkan kursor menuju ke statistik, lalu pada kotak dialog tersebut pilih Scale if item delete, kemudian klik Continue. Oke. Nah teman-teman, ini merupakan output daripada uji reliabilitas statistiknya. Jadi seperti yang teman-teman lihat pada tampilan ini, data yang kita masukkan
yang menurut kita sudah valid, ternyata data ini juga dapat dipercaya. Kenapa demikian? Karena data-data yang dengan responden yang berjumlah 110 dengan persen 100%, sehingga data tersebut dinyatakan valid. Kemudian kita lihat ke bawah lagi, ada reliability statistiknya. Dan teman-teman, pada Cronbach alpha-nya terdapat 0,396. Jadi berdasarkan rumusnya, untuk mengetahui reliabilitasnya, maka Cronbach alpha lebih besar dari nilai airtable. Karena responden yang kita gunakan di sini adalah 100 orang, maka nilai airtable-nya itu 0,195. Berdasarkan rumus dapat kita simpulkan bahwa karena nilai Cronbach alpha-nya adalah 0,396, sedangkan nilai airtable-nya adalah 0,195, maka di sini hasil daripada reliabilitasnya yaitu valid dan dapat dipercaya. Oke teman-teman, dengan demikian sampai di sini video kita pada hari ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman.